kalau mau beli motor emang nggak boleh. Beli motor doang? Iya, nggak boleh atas nama orang asing. So I use my wife's name. Membentengi bagaimana seseorang walaupun sudah menikah tidak juga mudah mendapatkan kewarganegaraan. Kalau jawaban aku mempermudah istri kalau yang sudah menikah ya, pasal 19. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya gitu. Mantap. Warga negara asing yang mau jadi warga negara Indonesia, gampang apa susah nggak sih ngurusnya? Tenang sekali, hari ini di WhatsApp Kemenkum hadir Vincent Verha dan juga Jessica Iskandar. Makasih udah hadir di podcast WhatsApp Kemenkum. Saya juga didampingi sama Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pak Dulyono. Pak, makasih udah hadir, Pak. Saya tahu pasti ada banyak pertanyaan dan cerita dari Vincent, karena Vincent ini baru mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sudah sah menjadi warga negara sejak penetapan surat keputusan Menteri Hukum. Wah, surat keputusan Menteri Hukum sudah diberikan secara langsung. Boleh ditunjukin dong? Boleh. Ini udah diberikan secara langsung sama Menteri Hukum, Pak Supratman. Coba ditunjukin. Yes. Berarti dengan ini, Pak Dir, ini berarti Vincent sudah resmi berkewarganegaraan Indonesia, udah boleh sekarang ngurusin KTP? Sudah. Dengan surat keputusan ini yang bersangkutan memang sudah murni ya menjadi warga negara Indonesia yang berasal dari proses naturalisasi berdasarkan pasal 19 karena pernikahan dengan Bu Jessica warga negara Indonesia. Nah, sebelum saya tanya nih sebenarnya secara formalnya kayak gimana, kita tanya nih sebenarnya pengalamannya Vincent sendiri ngurusin perubahan kewarganegaraan dari kewarganegaraan Belanda. Betul. Gimana ngurusnya? Kapan mulai ngurusnya? Gampang, karena ada, jadi sekarang yang di otak Vincent tuh kayak, wah ini harus manual, harus urus ke kiri, ke kanan, dan memang buta, nggak tahu. Cuman pas dijalanin, pas saya mulai dari Kanwil Imigrasi, lalu dibimbing sama mereka juga, dan mereka juga menjelaskan, jadi juga diedukasikan bahwa... Kanwil Imigrasi Jakarta ya? Jakarta Selatan, betul. Jadi mereka mengedukasikan bahwa kalau dari pasal 19 ini, kita bisa mengajukan lewat online. Nah, dari situ, ya segala proses ini dipermudahkan. Jadi kita bisa ngurusin semua berkas yang memang dibutuhkan, lalu submit secara online. Oh, submit secara online. Nah, berkas-berkas apa aja tuh waktu itu yang disiapin? Wah, banyak. Kalau itu, cuman untuk ngurusnya, sangat teratur, jadi nggak susah buat kita nyari atau gimana, karena itu sebenarnya udah dokumen yang memang kita udah harus pegang. Oke, jadi berarti berapa lama kalau Vincent ngurusnya? Sangat cepat, nggak nyampe berapa hari ya? Nggak nyampe 2 bulan. Nggak nyampe 2 bulan? Tidak, nggak nyampe 2 bulan. Ngurusnya secara online, terus termasuk juga ngirim secara fisik. Itu pengalaman dari Vincent. Kenapa sih harus pindah ke warga negara Indonesia setelah nikah sama Jessica? Padahal kan banyak juga yang akhirnya ya nggak usah kayaknya ya, yang penting bisa tinggal bersama, toh banyak sekali juga warga negara asing masih tetap bisa beraktivitas di Indonesia. Kenapa harus pindah warga negara Indonesia? Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi satu, saya memang lahir di Indonesia. Oh iya. Sorry, saya lahir di Bontang. Kalimantan ya? Yes, Kalimantan, Kaltim, kalau Bontang. Kemudian saya cinta Indonesia. Nggak hanya cinta orang Indonesia ya, Jessica Iskandar. Maka itu saya menikahi orang Indonesia. Nah, selain itu juga keluarga besar saya emang semuanya lagi di Indonesia, termasuk papa. Kalau papa itu kalau nggak salah dari tahun 88 udah di Indonesia. Jadi sebenarnya aku jatuhnya tuh sebagai anak expat, di mana proyek selesai setelah 3-4 tahun pindah. Nah, Bapak proyek dia tuh kebanyakan di Indonesia pas masih kerja. Sekarang Papa udah pensiun, sama ibu saya, mereka di Bali. Kakak saya dua-duanya juga di Bali.
kemarin pertanyaan dari banyak teman-teman juga, kamu nih lahir Indonesia, akte lahir kamu Indonesia, tapi kok kamu Kewarganegaraan Belanda. Saat itu Vincent masih kuliah, ya kan? Nah, di Indonesia ini kan diberikan kesempatan untuk kita milih di usia kalau nggak salah 18 sampai 21. Betul ya Pak, 18 sampai 21 tahun. Nah, usia 21 di Belanda itu masih kuliah. Jadi sangat tanggung tuh, udah mau selesai. Jadi ya udah deh aku selesain dulu kuliahku. Pas balik ke Indonesia udah telat. Jadi mau nggak mau tetap ikut pengaturan yang berlaku di Indonesia, yaitu yang 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut atau naturalisasi. Saya nggak tahu pasalnya berapa, tapi yang di luar nikah. Itu Jessica juga yang mendorong untuk Vincent pindah ke warga negara atau gimana? Sebenarnya harapan dalam hati aku sih pengennya Vincent bisa punya warga negara Indonesia, kan pasti lebih mudah karena kita tinggal di Indonesia gitu. Tapi aku balik lagi nggak jadi kalau nikah harus WNI ya, nggak gitu. Tapi ternyata kesadaran sendiri sih, karena memang mungkin lebih nyaman Indonesia, lebih suka tinggal di Indonesia, jadi ya mungkin pilihan pribadi gitu. Sama sekarang kalau liburan mau nggak mau harus apply visa barengan, jadi nggak bisa kemana-mana, aku tetap stay sebelah dia. Iya. Sekarang udah bisa apply visanya. Oke. Karena nanti akan punya apa tuh namanya Pak? Paspor Indonesia, jadi nanti juga udah mulai bareng. Belum jadi warga negara Indonesia, ada nggak hal misalnya beli rumah atau mungkin sewa rumah atau dalam hal urusan lain? Oh sangat ada. Dan menurut saya itu sih bagus. Jadi kita memang batasin bahwa semua orang tuh dari manapun bisa beli aset dan lain-lainnya. Cuman karena jadi sebelum aku nikah memang impossible, ya kan? Bisanya tuh kita bikin PT tapi PMA buat orang asing. Baru kita bisa bukan hak miliki, tapi kita bisa mulai bekerja lah untuk mungkin sewa tanah atau mau bangun kantor atau apa. Tapi kalau sekarang menjadi warga negara Indonesia itu juga dipermudahkan karena kalau emang ada aset kedepannya atau apa itu bisa atas nama saya juga, selain saya juga sama istri juga bisa, atau kalau bikin perusahaan juga bisa suami istri yang terlibat. Jadi it's a teamwork jatuhnya kan. Tapi sebelumnya memang sulit, kayak kalau mau beli motor emang nggak boleh. Beli motor doang? Nggak boleh atas nama kita. Oh iya, beli motor doang? Iya, nggak boleh atas nama orang asing. So I use my wife's name atau enggak ya mbakku lah, karena kan buat antar anak sekolah kayak gitu. Lumayan merepotkan ya kalau nggak pindah warga negara Indonesia, apalagi El udah sekolah dong ya? El Sudah sekolah. Don juga sudah sekolah. Don juga udah sekolah. Hagia lagi cari universitas sekarang. Universitas apa? Untuk Hagia. Universitas ibu-ibu yang ngefans sama Hagia. Ya nggak sih? Kata ibu-ibu nih, Jessica itu hanya pengasuhnya. Ibu-ibu mereka itu ya aslinya yang nonton Hagia dan pencarian paling banyak di TikTok mungkin kalau buka tuh adalah pencarian gimana cara ngeluarin Hagia dari handphone katanya. Iya. Berarti tiga-tiga otomatis sudah berwarga negara Indonesia dong, termasuk Hagia. Fansnya ibu-ibu nih banyak sekali fansnya ibu-ibu termasuk Hagia gitu ya. Oke Pak, ini kalau dilihat itu Vincent bilang tadi pasal 19 agak berbeda mekanismenya dengan yang cara naturalisasi atau perubahan kewarganegaraan di luar dari pernikahan. Pasal 19, pasal berapa Pak? Mungkin Bapak bisa jelasin tadi Pak? Ya, di dalam regulasi Undang-Undang Kewarganegaraan itu kan ada 3 pasal yang mengatur terkait dengan masalah naturalisasi. Yang pertama adalah pasal 9. Itu kita kenal dengan naturalisasi murni. Itu tidak melalui perkawinan, memang benar-benar orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ketentuannya memang salah satunya adalah harus tinggal di Indonesia secara terus-menerus selama 5 tahun atau tidak berturut-turut selama 10 tahun. Itu ketentuan yang utama. Kemudian yang kedua adalah pasal 19. Kebetulan nih Pak Vincent dengan Bu Jess kan memanfaatkan pasal 19 ini karena pernikahan. Nah, ini juga di ketentuan harus tinggalnya sama. 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut-turut. Itu syarat utama juga. Pak, 5 tahun, sorry Pak, saya potong tadi. 5 tahun berturut-turut itu di luar dari pernikahan atau
termasuk dari pernikahan atau sudah menikah dulu selama 5 tahun berturut-turut? Jadi untuk keputusan untuk menetapkan bahwa si Vincent itu bisa menjadi WNI bukan setelah menikah baru menunggu 5 tahun. Jadi tinggal sebelum menikah tinggal 5 tahun, kalau menikahnya tidak dihitung. Apakah dia sudah tinggal 5 tahun, kemudian baru 2 tahun menikah, itu tidak diatur di dalam undang-undang. Tetapi yang diatur adalah yang terpenting si Pak Vincent ini 5 tahun sebelum istilahnya sudah tinggal 5 tahun berturut-turut. Jadi tidak dihitung dari tanggal menikahnya. Jadi kalau misalnya kan sekarang tuh juga tren ya Pak, kalau Ya. mungkin Jasa sama Vincent ya kita mengikuti bagaimana mereka berdua kenalan karena Iya. selebriti ya, jadi ada di infotainment dan lain-lain. Tapi banyak juga yang akhirnya memanfaatkan mereka menikah dengan perempuan atau pria Indonesia Iya. buat bisa ada Mendapatkan. usaha lah atau mengelola aset di Indonesia Iya. dan lain-lain. Itu berarti gimana tuh Pak? Ya sebenarnya kemudahan ini kan diberikan untuk mereka yang memang sudah menikah ya, tetapi bukan berarti mereka memanfaatkan kemudahan itu dengan saya menikah dengan orang Indonesia aja biar mudah gitu. Jadi memang ada screening juga. Jadi ada screening juga karena di situ kan tadi Pak Vincent kan sudah menyampaikan bagaimana persyaratannya kan. Persyaratannya begitu banyak ya Pak Vincent. Itu yang istilahnya membentengi bagaimana seseorang walaupun sudah menikah tidak juga mudah mendapatkan kewarganegaraan. Bukan kita untuk mempersulit, tetapi memang ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi. Di samping itu, aspek-aspek lainnya seperti kedaulatan negara, nasionalisme, dan aspek-aspek yang mungkin bisa mendukung bahwa seseorang itu bisa menjadi warga negara itu yang menjadi pertimbangan juga. Berarti Vincent punya teman-teman juga ya yang nge-apply jadi Ada. warga negara Indonesia tapi gagal, ada juga ya? Ada. Karena jadi skenarionya sama, dia menikah sama orang Indonesia, cuman dia tinggal di Indonesia itu 3 tahun. Baru 3 tahun? Baru 3 tahun dan nikahnya juga di dalam 3 tahun ini. Nah itu dia ditolak, katanya memang belum bisa. Terus pas saya mengajukan kan ini kan sekaligus mengedukasi saya, kan saya juga sambil belajar. Lalu saya ngomong sama dia, hey ini kamu nggak bisa, karena kamu harus 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun, ya pulang pergi tidak berturut-turut, tapi konsisten. Sedangkan dia baru 3 tahun, plus 3 tahun ini juga, dalam 3 tahun ini baru nikah, yaitu nggak terpenuhi lah syarat yang dibutuhkan. Jadi dari situ dia kayak, oh kalau gitu ya udah. Terus aku juga udah infokan bahwa ini nggak terlalu mudah bahwa dokumennya kita langsung serahkan langsung jadi. No, karena kan juga harus ada screeningnya. Dimana ini kan bukan cuma screening dari lihat dokumen aja, apakah benar dokumennya, oh benar kita kasih. Oh no, ini juga background screening. Apakah kita pernah melakukan kejahatan, ya kan? Makanya ada SKCK Yes, gitu ya. dan itu SKCK juga bukan dari Polda Metro Polda, juga dari Mabes. Oh. Jadi beda lagi. Mungkin kita udah biasa dengan SKCK yang dari Polres atau Polda atau di mana, tapi this is yang Polri ya, di Mabes yes, Polri ya. Oke. di Mabesnya. Jadi ketat, tapi selama kita benar, dokumen benar, dan kita juga jujur, itu yang dipermudahkan prosesnya sih sebenarnya.